mana saja di seluruh dunia. Masih bersama Hyang Boyado. Kali ini Hyang ingin mengajak sahabat-sahabat Tandapan sekalian yang ada di seluruh Nusantara untuk mengikuti bagaimana kita melakukan gerakan dasar tarian Tandapa. Karena untuk bisa melakukan tarian esoterik Tares Pagela itu harus kita mulai dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan secara fisik terhadap gerakan-gerakan fisik tubuh kita, agar pada saat kita melakukan tarian-tarian esoterik, tubuh kita sudah siap untuk diajak melakukan gerakan yang bagaimanapun modelnya. Oke, mari kita. Getar Dapa adalah merupakan salah satu laku di dalam Tandapa dalam rangka mempersiapkan tubuh fisik kita agar siap untuk melakukan tarian esoterik Tares Pagela. Maka dalam latihan kali ini yang ingin memperkenalkan Getar Dapa dengan berpijak pada Nataraga Salip Taga, di mana kita memposisikan diri berbaring di atas lantai dengan tangan merentang ke kanan dan ke kiri. Dalam setiap gerakan yang kita lakukan dalam menggerakkan kaki yang kanan maupun yang kiri, usahakan agar kedua pundak kita tetap menyentuh lantai. Hal ini kita lakukan agar kelenturan terjadi di tulang punggung. Perlu diperhatikan dalam latihan Getar Dapa ini, kita harus menjaga keadaan kaki dan tangan harus selalu lurus, tegar, dan kokoh pada saat bergerak melingkar, dengan ujung kaki tetap menyentuh lantai. Dan jangan lupa kedua pundak kita harus tetap melekat di atas lantai. Lakukan semua gerakan dengan rileks, tanpa tekanan, tapi tetap harus kokoh
tegar, dan berotot, sehingga setiap gerakan nampak sekali kekokohannya. Dalam latihan getar dava, banyak taga-taga yang bisa kita gunakan untuk kepentingan melenturkan tulang punggung dengan gerakan-gerakan berputar yang tetap menempatkan kedua pundak kita kanan dan kiri harus tetap melekat di atas lantai. Taga-taga yang kita bisa gunakan adalah salib kaki lipat, salib kaki simpang, salib lipat lutut, dan masih banyak taga-taga lain yang bisa kita gunakan. Kita bisa berlatih getar dava dengan pertama-tama secara perlahan-lahan agar diperoleh gerakan yang benar dan tepat, yang kemudian sedikit demi sedikit gerakan tadi kita percepat, yang pada akhirnya kita mendapatkan gerakan-gerakan spontan yang akan membuat gerakan-gerakan tersebut nampak indah. Dalam gerakan salib taga itu diutamakan adalah bagaimana melenturkan tulang punggung sedemikian rupa sehingga kita bisa melekuk, melenting, berguling, berputar dengan seindah mungkin. Ada salah satu pose yang kita sebut bayi taga. Ini merupakan pose yang sangat ekstrim, tapi dapat membuat tulang punggung kita menjadi sangat lentur. Kita bisa melakukannya secara perlahan-lahan, karena untuk bisa melakukan bayi taga dibutuhkan latihan yang terus-menerus dan harus dengan cara yang sedemikian rupa. Kita harus mampu memaksakan semaksimal mungkin, tapi tidak perlu sampai menyakiti tubuh kita. Ya, bayi taga sangat efektif untuk membuat tulang punggung kita menjadi lentur. Dan tidak juga ketinggalan, kalau bisa untuk setiap saat kita melakukan salib kaki rentang. Dan itu akan membuat otot-otot paha kita menjadi semakin elastis dan mudah untuk kemudian melakukan yang namanya split. Ya. Kaki rentang, salib kaki rentang ini bisa kita lakukan berkali-kali dengan cara celentang atau dengan cara tengkurap. Dengan cara berdiri, dengan berbagai macam posisi kita bisa melakukan kaki rentang, ya. Yang tujuannya agar
semakin mudah kita melakukan split. Ya. Semoga para tandapan di mana saja bisa menikmati dan mengikuti langkah-langkah getar dapa yang bisa saya sajikan dalam konten kali ini. Saran, komentar selalu saya harapkan. Dan jika para tandapan dimanapun juga merasa konten ini bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman-temannya, bisa di-share kemanapun juga, dan bisa dijadikan sebagai contoh melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya untuk membuat tubuh kita bugar dan sehat. Terima kasih kepada para tandapan di mana saja yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk menikmati dan mengikuti konten kali ini. Selamat menikmati, selamat berlatih sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Lakukanlah secara rutin untuk kebugaran diri kita sendiri secara holistik. Getar dapa kali ini kita lakukan
olahraga yang namanya baling-baling, di mana kita melakukan gerak berputar. Kita bisa melakukannya secara pelan-pelan, secara bertahap, dari tahap yang paling mudah dan kemudian naik hingga ke tahap yang paling spontan. Gerakan baling-baling ini juga sangat efektif untuk membuat keseimbangan tubuh dan kekokohan, kelincahan, kelenturan, dan banyak hal yang kita dapatkan manfaatnya dari latihan getar dapa ini. Oleh karena itu, jika latihan getar dapa ini dijadikan kebiasaan setiap hari, ini menciptakan satu budaya tubuh yang sehat buat kita semua. Ikuti konten ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian bisa mendapatkan manfaatnya dari semua gerakan-gerakan getar dapa yang saya sajikan pada konten kali ini. Selamat.